Saya ingat lah ini. Salah satu menteri kita memberikan kata sambutan tertulis dengan mencantumkan Indonesia dalam situasi darurat perlindungan anak. Darurat perlindungan anak. Jangan salah, istilah ini sudah didengung-dengungkan sejak 10-15 tahun lalu. Ya. Jadi kalau hari ini menteri masih mengutarakan hal yang sama, praktis kan sepertinya kita ini jalan di tempat. Jalan tempat. Kalau kita bicara tentang situasi perlindungan anak darurat, Ya. konsekuensinya apa? Kita harus mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya keluarga kita juga tertampar kan, Ustaz? Ya. Karena semestinya kita bersepakat. Keluarga adalah pondasi yang paling bisa diandalkan untuk melindungi anak. Bukan begitu, Ustaz? Betul. Jadi Ramadan ini sebenarnya Bang Reza, Ramadan ini sedang menyadarkan lagi sensitivitas kita ibarat detektor logam yang sudah tertutup debu sehingga nggak tajam lagi. Masalah lapar ini nggak bisa dibahas oleh orang kenyang. Seminar internasional tentang kelaparan dibahas oleh narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang, tidak akan melahirkan apa-apa karena rasa tidak bisa diceritakan oleh kata. Andai kata itu dirangkai untuk mewakili rasa, rasamu belum tentu rasaku. Jadi masalah rasa lapar ini hanya bisa dirasakan orang. Puncak dari keimanan bukan dilihat bagaimana dia ke Makkah bolak-balik berapa kali haji, bukan. Puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Orang yang pergi ke Makkah, tawaf, sa'i dan umroh, bolak-balik melaksanakan haji, orang yang dengan hebatnya memberikan hartanya, tapi pernahkah dia mengusap kepala anak yatim, fakir miskin, memperhatikan bagaimana makan mereka, bagaimana sekolah mereka? Makanya orang yang paling mendapatkan perlindungan di akhirat nanti, yang pertama kali di antara 7 golongan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dengan keadilan satu orang, nggak akan ada anak-anak terlantar seperti yang diceritakan Bang Reza tadi. Bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz hanya dalam 2 tahun setengah. Kalau tadi cerita 15 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun setengah kata dia, carilah orang mustahik zakat, artinya fakir miskin yang berhak menerima zakat, dari Yaman ke Darul Bayda. Yaman, negara Arab paling selatan, Darul Bayda yang ada paling barat. Yaman utara selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, nyebrang ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 10 negara. Kekuasaan Umar bin Abdul Aziz nggak akan ada. Kenapa? Karena ada keadilan pemerataan. Maka sesungguhnya tidak ada rakyat miskin. Yang ada adalah kekayaan yang salah kelola. Jadi kalau Bang Reza, saya suka nonton Bang Reza. Kalau Bang Reza selama Tapi ini, ada rasa, Ustaz. Ketika nonton saya ada rasa. saya justru nonton itu mau membangkitkan rasa itu. Karena kalau rasa ini nggak kita jaga, kita kelola, kita mati rasa. Nggak, orangnya kalau udah mati rasa, ya sama tukang gali kuburan, diceramahi sama ustadz. Marilah kita ingat kematian. Dia udah mati rasa. Berarti benar lah nih. Kadang tuh kalau saya muncul di TV One, deg-degannya tuh beda. Berarti terjawab. Yang nonton saya siapa saat ini? Ada yang lihat itu. Ada yang lihat. Menarik Ustaz, tadi mengatakan bagaimana kita membangkitkan rasa sensitivitas terhadap apa yang ada di rumah dan juga di luar rumah. Dengan realita bahwa sekarang hidup modern, semua serba cepat Bang Reza, tuntutan pekerjaan, suami istri sudah tidak lagi ada yang di rumah, saling berkarir. Kadang-kadang itu yang terlewat gitu. Membangun rasa di dalam rumah yang kemudian pastinya akan mempengaruhi kita ketika bertemu dengan orang di luar rumah, kan Ustaz? Kita duduk ini kan sebetulnya sedang mengasah rasa ini. Karena kita udah nggak ada rasa lagi ketemu orang. Di airport yang sama, pesawat yang sama, kursi yang sama, dengan penderitaan yang sama, sama-sama delay, 2 kali delay lagi. Lalu kemudian mestinya kan dia ngobrol, cerita dari mana, apa hubungan, mungkin ada hubungan silaturahim. Tapi orang sudah nggak ada rasa lagi. Maka sibuk dengan dunianya masing-masing. Lalu ada yang pingsan satu, bukannya ditolong malah dipoto. Lalu diupload. Jadi sebenarnya rasa kita ini mesti kita pertajam lagi. Mempertajam puasa inilah, dengan puasa ini rasa kepedulian, bahwa kita lapar, bahwa kita haus, kebersamaan. Puncaknya nanti adalah pada saat memberikan zakat fitrah. Sehingga tidak ada lagi orang lapar pada tanggal 1 Syawal. Tapi kita ini banyak terjebak pada ritual. 1 Syawal nggak ada yang lapar, tapi 2 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lapar. Bukan hanya sekedar lapar, orang perlu juga pendidikan, orang sekolah. Makanya ketika Nabi ditawarkan, semua tawanan perang mau menebus, bayar. Waktu itu padahal umat Islam sangat lemah di Madinah tahun kedua.
Baru aja hijrah tahun pertama, tahun kedua masih miskin. Nabi mengatakan, enggak. Kamu boleh bebas, wahai orang Yahudi, orang kafir musyrik, bebas silakan dengan syarat mengajarkan anak kaum muslimin tulis baca. Pengentasan buta huruf. Bagaimana merasakan makan. Kalau ada budak hamba sahaya diperbudak. Maka Nabi ingin membebaskan perbudakan 1/8 zakat mal, zakat harta untuk dia membebaskan. Bagaimana supaya melepaskan manusia dari budak manusia menjadi hamba Tuhan. Dari hamba manusia menjadi hamba Tuhan. Jadi Islam ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi lebih besar daripada itu adalah bagaimana membuat orang bahagia, membahagiakan orang lain. Siapa orang paling bahagia? Tulisannya sama. Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang paling bahagia? Orang yang ketika bisa membahagiakan orang lain.